نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti ta'lim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kas musyawaritas pada 3 Agustus 2025. Pada laporan kas minggu lalu tanggal 26 Juli 2025 sebesar Rp3.073.936. Pemasukan dari tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2025 sebesar Rp2.793.000. Pengeluaran dari tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus 2025 sebesar Rp1.150.000, sehingga total kas DKM saat ini sebesar Rp5.516.936. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga infak dan sedekah yang dapat dari jemaah kita bisa mendapatkan pahala jariah yang tidak akan terputus hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu akan diisi oleh Ustadz Haji Juwaidi Abdullah SAG. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pada pagi hari ini dengan tema masih seperti bulan sebelumnya yaitu fikih ibadah. Nanti pada akhir sesi kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Juwaidi Abdullah. Kepada Pak Ustadz, pada tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di kajian rutin kita setiap hari Ahad. Kita melaksanakan satu kewajiban paling utama, yaitu thalabul ilmi, dengan bermacam-macam pokok bahasan atau materi. Kali ini fikih ibadah, insyaallah temanya amalan yang bermanfaat bagi mayat. Kenapa saya ambil tema ini? Karena cepat lambat kita pasti bakal jadi mayat. Sudah siap belum? Ya. So, kadang-kadang kita cuek aja masalah kematian. Duit aja dikumpul-kumpulin, mati gak ada yang dibawa gitu. Diajak nabung untuk tabungan akhirat susah, tapi bukan di sini, bukan. Di tempat lain. Sarwa oke. Syukur aku. Jadi ini alhamdulillah sore pada pagi hari ini tema ini berarti yang perlu kita renungkan nanti. Amalan yang bermanfaat bagi mayat itu, satu, ada amalan mayat itu sendiri ketika hidup, sudah mati dia masih terus manfaat. Yang kedua adalah amalan dari orang yang hidup yang dihadiahkan kepada mayat. Ini juga ada. Hanya yang ini ada yang kadang-kadang pro kontra. Ada yang mengatakan wah nggak bisa, udah mati aja katanya. Ada yang gitu. Tapi kita mah enggak, seperti saya ngajaknya gitu, kalau ada di antara jamaah yang begitu silahkan aja. Silahkan saja berbeda pendapat kaitan dengan fikih, silahkan saja. Tapi jangan suka nyerah, gitu. Jangan suka ingin menang sendiri. Ini yang tidak beres kadang-kadang. Rasa akuannya lah yang paling benar. Nah makanya kita kaji ini nanti, diusahakan saya tidak terlalu banyak ngoceh ini. Berbanyak kita tanya jawab itu aja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu temanya jadi sekali lagi berarti amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Mudah-mudahan kita sudah punya. Kalau kebetulan belum punya, saya ngajak yuk kita beramal untuk nanti mati. Sebab kalau sudah mati nyesel nggak bisa balik lagi. Nah, untuk mengawali kajian kita, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Ini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mubasyaratu bil jannah wa khususan ila ruhi wa ila khususan ila arwahi kama bi hadzal majlis syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bid darain amin. Inna mimma yalhaqu, inna sesungguhnya mimma dari sebagian yalhaqu yang berhak lil mu'min kepada orang mukmin, min amalihi dari amal perbuatannya ketika dunia, wa hasanatihi dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi sesampun ia mati. Jadi ini hadis ini menjelaskan tentang ada beberapa amal dan kebaikan mayat ketika ia hidupnya, setelah dia mati masih manfaatnya ada untuk mayat. Berarti terbawa itu hasil karya-karya awak dhewe ketika urip teng alam dunya iki, begitu mati nah masih ada manfaatnya. Jadi terbawalah itu. Apakah termasuk duit? Iya. Tapi bukan duitnya. Sebelum itu meninggal, duitnya titipkan dulu. Hutang bayar. Kan hutang. Masih ada hutang. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai tadi. Sudah alhamdulillah. Dikira masih ada hutang. Utang lagi. Hutang itu kata Nabi ada positif ada negatifnya. Tapi negatifnya gini, kalau dia hutang katanya malam nggak bisa tidur, jalan sempit kalau orang banyak hutang. Contoh banyak ibu banyak hutang ke warung, mau lewat jalan sini warung orang punya hutang, mau ke sini di warung ini punya hutang. Padahal baru asal gajian, padahal tujuan mau kemana? Mau ke mall. Nah, gitu. Itu sempit. Malam tidak bisa tidur ngelamunin hutang. Nah, tapi kalau memang diperlukan hutang itu ada yang hukumnya wajib. Tapi kalau tidak bisa bakal membayarnya, itu adalah dilarang. Inna mimma yalhaqul mu'minu. Kembali. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya sesuatu yang berhak bagi seorang mukmin min amalihi dari amal perbuatannya, wa hasanatihi dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi setelah mati. Di antaranya ilman 'allamahu wa nasarahu. Punya ilmu yang dia ajarkan dan ilmu yang dia sebarkan. Ilmu apa saja itu? Ilmu yang tadi ada manfaatnya, bukan ilmu terus kesepuhan. Kalau ilmu terus jangan kamu sinar banyak ilmu terus. Ya. Jadi ilmu yang seperti ini yang dapat diambil manfaatnya itu disebarkan dan diajarkan. Jadi kalau ilmu tadi diajarkan, kemudian sudah meninggal, nah ilmu kan berarti nyebar, diamalkan dengan orang. Setiap orang mengamalkan ilmu kita, maka berarti pahalanya, pahala masuk ke buku catatan amal kita. Maka oleh karenanya yang punya ilmu betul-betul ilmu itu bukan untuk diilmui saja, tapi pertama amal dan yang kedua sebarkan. Terutama ilmu syariat agama. Punya ilmu sholat, amalkan oleh kita, sebarkan. Kepada siapa sebarkan pertama? Pertama kepada anak dan istri. Enggak sedikit pas waktu maghrib ibu bapaknya mandi musola di masjid, sholat berjamaah, anaknya pada nongkrong di warung, makan bakso, makan seblak. Nah,
Itu makin gitu. Bukan di sini, bukan di komplek ini, di kampung-kampung itu. Kalau di komplek-komplek begini mah insya Allah nggak beda amat. ada kesamaan. Nah inilah para jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ilmu yang kita miliki hak untuk disebutkan, disyiarkan. Awal dan solihan, yang kedua adalah sudah punya kita walad dan solihan, anak yang soleh, yada'ulahu, yang suka mendoakan kita. Kan pernah saya sampaikan bahwa seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Sahabat ini dia diuji oleh Allah dengan 3 ujian dalam 1 bulan. Pertama, istrinya meninggal. Yang kedua, anak si mata wayangnya juga meninggal. Yang ketiga, rumahnya habis dilalap si jago merah. Ngadu kepada Rasulullah, setengah nangis dia menghadap Rasulullah. Ini ada apa Allah kok tega-teganya, kalau bahasa kitanya. Ada ujian yang luas ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu musibah, itu ujian kecil, kata Rasulullah. Sampai kecil itu. Kenapa dikatakan kecil? Karena sampean masih hidup, sampean masih bisa usaha lagi. Istri meninggal, udah cari lagi, itu aja kasarnya mah. Kemudian anak meninggal, nanti juga punya anak lagi. Kemudian yang ketiga adalah harta terbakar habis, umpamanya rumah, bangun lagi rumah. Lalu yang besar mana ya Rasulullah, kata sahabat? Yang besar adalah engkau yang mati. Engkau yang mati, orang datang nyolatkan engkau, para ustaz, para kiai, para santri datang nyolatkan engkau. Malam datang masyarakat berdoa, bertahlil mendoakan engkau. Kemudian membaca Quran dihadiahkan untuk engkau. Tapi anak engkau sendiri satu pun tidak kenal dengan Quran, tidak kenal dengan namanya sholat. Itu kata sebuah musibah yang paling gawande, yang paling besar. Muncul pertanyaan, kira-kira nih Pak Haji Jamron nih, kalau kita nikah anak kita bisa nggak nyolakan kita ya? Syukur-syukur kalau jadi imam katanya. Paling enak katanya itu mayat disolatkan, imamnya anak. Saya sendiri suka deg-degan ya, bisa nggak anak saya nyolatkan saya? Ya, kalau saya nikah nanti. Jadi dalam kali perjamaah walad dan solehan, taruh kamu kata Nabi, meninggalkan anak yang soleh. Sebab gak sedikit itu Baliaris, begitu orang tua meninggal, anak ribut mencari surat anak, mencari rekening, ribut, bukan ngurusin mayat, ngurusin. Tidak sedikit yang model itu. Makanya mudah-mudahan kita dengan kajian ini berarti persiapkanlah. Ya Pak Haji Susilo, jangan sampai anak kita nggak bisa nyolatkan kita. Saya mengalami ini, nggak usah saya tunjukkan di mana dan siapa. Saya pas kemarin, ya kemarin pas pulang dari rumah sakit, saya kan hari Ahad karena hari Sabtu. Hari Ahadnya ada yang minta kekeh itu. Minta dinyolatkan ini, meminta saya imamnya. Padahal anaknya juga ustaz juga. Yang luar biasanya talentongnya itu sampai nggak nyolatkan itu, saking sibuk ini sibuk itu. Begitu selesai nyolatkan baru doa. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah teledor benar luar biasa tanya. Jadi makanya saya ngajak kepada kita semua ya, sholat yang namanya sholat 5 waktu sebagai pangkal atau pokok untuk berdoa. Sebab begitu terus terang aja, jujurlah kita bicara dalam pengajian ini. Kalau sengaja kita duduk sengaja berdoa jarang. Tapi kalau kita habis sholat kemudian kita berdoa, insya Allah tidak ada orang yang assalamualaikum lamcir saja, tidak ada, insya Allah tetap ada berdoa. Paling tidak Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal habis sholat. Makanya berarti kalau anak itu nggak pernah sholat, nggak pernah mengucapkan Robbi firli wali walidayya, Allahumma firli dunubi wali walidayya,
Yo ini yang pokoknya jangan terlalu muluk-muluk amat lah kita mau anak kepentingan tinggi di mana sampai ke luar negeri sana, tapi kalau pas bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tidak bisa mendoakan sama sekali. Orang-orang pada semuanya baca Yasin misalnya. Kalau di kampung saya, kalau sebelum tahlil itu biasanya diawali dengan pembacaan surat Yasin. Pembacaan surat Yasin yang surat Yasin ini dipimpin oleh seorang kiai atau seorang ustaz, dihadiahkan mereka Yasin semua. Ada seorang menantu, seorang anak tidak bisa baca Yasin, tidak bisa baca Quran. Cari-cari dia waktu itu, cari-cari Yasin yang ada tulisan Latinnya, enggak ketemu waktu itu karena belum ada memang. Kalau sekarang ya banyak, walaupun nanti bacanya pasti salah kalau baca huruf Latinnya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah makanya ini yang kedua para jamaah, selain ilmu yang disebarkan, juga yang kedua adalah punya anak yang soleh yang kita tinggalkan, yang pernah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam surah Ali Imran ayat 42, kata Allah, wa liyashhal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Hei jamaah al-ikhlas, hendaklah kalian merasa khawatir, merasa ngeri, merasa geul, merasa siun. Jangan sampai kalian meninggalkan anak yang sepeninggalmu, anak yang lemah. Lemah apanya? Kata Ibnu Katsir, lemah mental agama. Kalau memang asalnya mah ayat ini adalah lemah ekonomi. Lemah ekonomi yang meninggalkan anak oleh orang banyak karena orang tuanya ingin bahagia di alam barzah, semua hartanya disorakohkan. Kata Nabi, maukah ibu engkau senang di alam barzah, tapi engkau memandang ke dunia, anak keluargamu sengsara karena engkau tidak warisi itu harta. Enggak mau, kata Sayyidina Umar. Nah makanya tidak boleh dihabiskan untuk kesenangan alam akhir atau yaumil akhir, tapi berikan juga kepada anak supaya jangan lemah ekonomi. Tapi Ibnu Katsir menyoroti bukan sekedar lemah duit, tapi lemah mental agama, akhlak dan agama. Ini yang kaitan dengan anak kita. Kemudian yang ketiga, au mushafan warasahu. Nah, sekarang kan musimnya, tidak perlu kita ngantarkan Quran ke Irian, tidak perlu mengantarkan Quran ke pedalaman-pedalaman Sulawesi. Sudah banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk mengantarkan itu, tinggal minta kepada kita ya. Yang namanya wakaf Al-Quran, dengan uang 100.000 bisa dapat 2 Al-Quran, atau kalau yang berukurannya agak besar 100.000 dapat Al-Quran dan kita wakafkan. Nah itu warasah, itu katakan mushafan warasah, Quran yang diwariskan atau yang diwakafkan. Setiap dibaca maka akan ngalir pahalanya untuk orang yang berwakaf itu Al-Quran. Tapi para jamaah rahimakumullah, hati-hati juga. Ada wakaf tapi enggak jadi jariah. Orang pada umumnya begini, begitu mau 40 hari kalau di kampung nih, kata kalau di komplek-komplek. Beda sih itu kebiasaan kematian Pak Haji Haris antara di komplek dengan di kampung. Ya, kadang-kadang ya kalau orang kompleknya kurang pemahaman tentang agama, kadang-kadang itu suka jerik-jerikin orang kampung. Jadi orang kampung jerikin orang komplek juga kadang-kadang. Hati-hati. Kalau komunis paling sunat itu orang Islam bisa begitu. Kata orang komplek itu mau orang kampung ya, mati aja masih sedekah. 7 hari baca makan terus, 40 hari makan lagi, 100 hari makan lagi. Diolok sholat aja, habis sholat kita bagi amplop, dikira nggak ada dalilnya. Bagi amplop itu begini kata Nabi, irhamu man fil kubur ayat man yamut bis shadaqah. Itu ucapan baginda Rasul. Irhamu man fil kubur ayat man yamut, kasihanilah oleh kamu sekalian man fil kubur, orang yang sudah berada di alam kubur, ayat man yamut, terkasih pun orang yang sudah meninggal, bis shadaqah, dengan shadaqah. Terserah mau shadaqah apa mau shadaqah tadi Al-Quran, mau apa shadaqah
Tapi kata Nabi, fa'ilam yajid, apabila tidak mampu, tidak ada, tidak punya orang tua, liutur rangkap aya, boro-boro sedekah misalnya, wa yusolli raka'ataini, maka sedekahlah engkau kepada orang yang baru mati itu dengan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Hadiah. Sholat hadiah 2 rakaat di malam pertama afdalnya. Siapa dikumpulkan malam pada maghrib sholat sunnah 2 rakaat sholat hadiah. Ya itu ada tuntunannya sholat hadiahnya. Nah, jadi kaitan dengan sedekah itu ada anjurannya. Jadi mensedekahi orang yang sudah meninggal. Kalau ada rezekinya, kalau tidak ada tadi pakai sholat nggak pakai duit. Ya. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaitan dengan ini warisal Quran. Kalau umpamanya orang mewakafkan Quran dimasukkan ke masjid, ke musola, mohon maaf, jadi wakafnya, tapi belum tentu jadi jadiah. Apa maksudnya? Wakaf ada menyerahkan barang yang tahan lama untuk kepentingan agama. Terimalah oleh pengurus masjid misalnya. Tapi kalau sudah diterima langsung dirapihkan, dirakim, nggak pernah ada yang baca, ngalihin apa lagi? Nggak jadi. Atau umpamanya wakaf tanah. Wakaf tanah kata si wakil adalah untuk pesantren atau untuk masjid atau untuk majelis taklim, diterima oleh nadir, oleh panitia, tapi enggak dibangun-bangun, wakafnya jadi tapi enggak jadi jariah. Tapi kalau disesuaikan dengan ikrarnya, jadilah dia majelis taklim, jadilah ini musola. Setiap ada orang yang ngaji di situ, setiap ada yang sholat di situ, maka pahalanya ngalirlah kepada buku catatan amal si wakil. Itu apakah wakilnya sudah meninggal ataupun masih hidup, masuk itu buku catatan amal kebaikannya. Tapi kalau umpamanya tadi enggak dibuktikan wakafnya untuk sandi bangunan apa, maka berarti tidak menjadi jariah. Makanya kadang-kadang di kampung itu berlomba-lomba kalau main batu harinya bagi yasin, nyetak dia yasin. Kalau diajak untuk apa banyak sedang bangun masjid, diminta sumbangan semen saja, kadang-kadang susah. Padahal yasin itu harganya dapat 1 sak semen. Kalau sak yasinnya agak tebal dikit itu kan 50.000 jatuhnya satu. Yang lengkap dengan duanya segala macam. Nah, para jamaah makanya warasatul musafat tadi mewakafkan Quran itu harus tepat sasaran. Jadi setiap segala suatu kebaikan kita, amal-amal soleh kita harus tepat sasaran. Jangan asal-asalan. Makanya ketika sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, my father is dead. Ya Rasul, inna abi mata. Sesungguhnya ayahku telah wafat ya Rasulullah. Wa tarok kamalan kasiro, ninggalkan harta banyak ya Rasul. Kontrakan ada sekian pintu ya Rasul. Kemudian ada toko, ada sawah, ada kebun kurma Indonesia apa? Sawit ya. Tapi walam yusi, tapi apa itu nggak wasiat apa-apa, nggak pesan apa-apa. Atas sodakoan, apakah bisa saya sodako untuk atas nama my father tadi, katanya, kata anak. Hebat ini dengan anak yang model begitu. Bapak meninggal nanya kepada Nabi, ya bisa nggak saya sodako atas nama bapak saya? Sinang macam tahu itu ngomong gitu. Supaya aku syukur bapak baik bagi-bagi ke harta gitu. Dan ya kalau masyarakat orang kadang-kadang begitu. Tapi itu sahabat begitu ngomongnya. Apa kata Nabi? Naam kata Nabi. Yes kata Nabi, silakan. Tapi sahabat nggak mau asal-asalan tadi. Ingin tepat sasaran. Fa'ayus shadaqatun afdal kata sahabat. Sholat apa ya Rasul yang paling utama? Saya nggak mau asal lempar saja, main lempar aja padahal nggak membutuhkan. Yang hampir tiap pengajian diumumkan punya hutang nggak mau ngisi-ngisi. Nah, kalau sodakonya ke yang lain karena ingin dapat sebutan misalnya. Jadi sahabat itu nanya kepada Nabi, nanya kajang paling afdal. Nabi jawab sakyul ma, kata Nabi, sodakoh air. Artinya sodakoh air memang
betul-betul letterlutnya itu hadis sodako air, karena waktu itu yang sangat dibutuhkan air untuk umum itu, sumur untuk kepentingan umum itu. Tapi ada yang menafsirkan yang dimaksud sodako itu sodako barang yang seperti air, maksudnya air itu tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak memerlukan. Pasti semua makhluk hidup memerlukan. Tanpa air kita mati, tidak Pak. Nah, gitu. Tanpa air mati kita. Nah, makanya sedekah yang dimaksud tadi yang apa namanya seperti air itu maksudnya adalah sedekah yang amat sangat dibutuhkan oleh orang yang mau dikasih tadi, oleh lembaga yang sedang tadi punya hutang tadi gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita akan belum tentu mau ya, karena nggak dapat sebutan, maunya kan disebutkan gitu. Nah itu para jamaah. Kemudian au masjid dan banahu, atau kita pernah kita ikut andil membangun masjid. Saya yakin ini semua jamaah udah pernah ikut membangun, melebarkan, melengkapi ini masjid kita atau musola kita ini, alhamdulillah. Nah ini jangan sampai kita tidak punya sama sekali ketika ada ajakan-ajakan untuk membangun masjid, membangun musola, membangun pondok pesantren, membangun majlis taklim, kita harus kita ikut aktif, ikut, walaupun tentunya besar kecilnya tergantung kadar kemampuan kita masing-masing. Kalau tadi kaitannya dengan supaya begitu kita sudah di alam barzah sana, ngalir terus nilai kebaikannya kepada kita. Awaitan banahu libni sabil, atau membangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Gimana? Sudah selesai? Sudah pernah ada yang ada ya? Untuk minat. Nah, ini memang penting. Kalau orang-orang dari kampung misalnya, tapi itu harus selektif juga gitu ya, tidak boleh asal-asalan ada orang mau nginap asal terima aja gitu. Nah, tapi kalau kita Jogokaryan, salut itu kalau Jogokaryan itu ya luar biasa deh. Ya mudah-mudahan Jogokaryannya Kelapa II adalah adik kelas ini, mudah-mudahan. Nah, jadi itu membangun rumah untuk ibnu sabil itu ya memang ada dalam Islam. Sebab kan tidak semua mungkin punya duit dan main-main ke hotel semua, itu tidak mungkin kan. Ada juga yang tidak punya duit, yang kasihannya. Nah, silahkan kita tampung untuk sekedar bermalam satu malam gitu misalnya. Itu ada Rasulullah anjurkan ya. Banau libni sabil. Kemudian aunahron akrohu, atau membangun atau menggali sumur. Tadi menggali sumur untuk keperluan orang banyak. Kalau di kampung itu hampir rata-rata ada sumur umum gitu, biasa kalau di kampung rata-rata. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi sumur umum atau tempat mengambil air untuk orang ramai itu ada ya, dibuat di pelihara sedemikian rupa. Kemudian shadaqatan akhrajaha min malihi bi sihhati wa hayati, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya bi sihhati wa hayati, ketika dia masih sehat dan ketika dia masih hidup. Talhaku min ba'di mauti, hak dia untuk menerima nilai pahalanya pada mauti, setelah ia meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama berkaitan dengan beberapa amal yang kita harus siapkan. Ya harus kita siapkan untuk apa? Untuk kita ketika berada di alam barzah, terutama sebelum ke alam akhirat. Kalau umpamanya dari orang lain yang masih hidup, ada hadis Nabi mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila faqala sa'il, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi ditanya oleh sahabat, faqala sa'il, berkata si yang menanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana. Inna sesungguhnya natasaddaqu, kami bersedekah, an mautana, kepada orang yang telah mati di antara kami. Bahasa bebasnya bahasa begitu, bahasa bebasnya, ya Rasulullah, kami
pernah melakukan sedekah menyedekahi orang yang telah mati di antara kami, kata sahabat, kata Anas bin Malik. Wa nahuju anhum, dan kami hajikan mereka, berarti badal haji. Wa nad'u lahum, dan kami berdoa untuk mereka, untuk para mayat, orang-orang yang meninggal. Hal yasilu dzalika ilaihim, apakah nyampai itu semua kepada mereka? Apakah badal haji nyampai kepada mereka? Apakah doa dan sedekah itu nyampai kepada mereka pahalanya, maksudnya ya? Qala, menjawab Nabi, na'am, kata Nabi, iya, kata Nabi. Innahu, sesungguhnya itu, la yasilu ilaihim, niscaya akan sampai ilaihim kepada ahli kubur, kepada mereka. Wa annahum, dan sungguhnya mereka, la yakrahuna bihi, akan merasa senang mereka dengan ada kiriman-kiriman tersebut. Kama yakrahu ahadukum, seperti senangnya salah seorang di antara kamu di dunia ini, bitaukin, dibitokin dengan hidangan, ida uhdiya ilaihim, apabila dihadiahkan kepada mereka. Jadi katanya itu kalau kirim doa, kirim sedekah atas nama si fulan, ketika didoakan kepada si fulan dikiriman doa, maka kata Nabi, senangnya mereka ibarat alias seperti kita sedang nunggu waktu, perut lapar, perut kosong, ya, sedang kosong, ragap teu aya, nggak punya apa-apa, ya, umpamanya beras sebiji pun nggak punya, tahu-tahu ada tetangga ngantar-ngantar, kata tetangga ada selamatan. Itu persis seperti itu kata Nabi. Mayat itu yang dikirim doa tadi, dikirim sedekah, persis kayak kita sedang lapar, sedang menantikan sesuatu, datang tetangga ngantar. Nah, rantang yang ada isinya, bu, maksud saya ada isinya kan? Ya kalau orang mau hajatan kan kadang-kadang rantang isinya ada rantang 3 atau 4 loh, isinya semua itu ada lengkap itu. Nah itu para jamaah. Ini kalau ada yang mau nyoba duluan, maka dipersilahkan nanti. Ya, ini kaitan dengan ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaitan dengan apa? Sedekah berarti doa bagi orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Berarti harus punya kita. Kira-kira orang-orang yang suka dengan kita nanti mendoakan kita, makanya harus akur kita dengan tetangga, akur dengan keluarga supaya ada yang ini. Terakhir para jamaah, wafi wasiatil Mustafa, dan dari wasiatnya Rasulullah. Kalau ada dalam hadis al-Mustafa berarti Rasulullah. Ya Ali, kata baginda Rasul, wahai Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautaka, sedekahlah engkau kepada orang yang telah mati. Artinya sedekahilah mereka orang yang telah mati, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Merintahkan. Fa inna Allah Ta'ala, kata Rasulullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad wakala, sungguh Allah telah menugaskan malaikatnya yahmiluna shadaqah, membawa itu sedekah, maksudnya membawa pahala sedekahnya al ahya ilaihim, sedekah yang masih hidup ilaihim kepada mereka. Jadi malaikat itu begitu kita sedekah, dibawa oleh malaikat pahalanya kepada mereka, dan senanglah mereka laksana menerima tadi hidangan tadi. Kemudian wayakrahuna, maka senanglah mayat-mayat biha dengan sedekah, asyadda dengan sangat, makana yakrahuna fid dunya wa yaquluna, sebagaimana mereka senangnya ketika berada di dunia, wa yaquluna, dan mereka para ahli mayat, ahli kubur mengatakan Allahumma, kata mayatnya yang dikirim doa, yang disedekahi oleh kita, kata doanya dia, Allahumma ya Allah, ikfir, berikan pengampunan, liman nawaro, kepada orang yang memberikan cahaya kuburan kami. Berarti ahli kubur berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang yang suka sedekah tadi, ya, katanya yang telah memberikan penerangan kepada kuburan kami. Wa basyiru, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang tukang sedekah bil jannati, akan surga. Kama basarna biha, sebagaimana bergembira kami dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intahat, selesai. Jamaah rahimakumullah. 15 menit untuk tanya jawab sampai ke sholat sunnah Isra. Maka dipersilakan.
Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Juwaini Abdullah. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilakan. Kami batasi untuk 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Ibu-ibu boleh pertanyaan di sebelah sana, ada mic-nya Ibu. Kami kena situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi Pak Ustadz yang harapan kita semoga anak kita itu ingat kita ketika kita sudah meninggal nanti. Adakah suatu amalan khusus yang kita rutinkan agar anak-anak kita nantinya ketika kita sudah nggak ada itu ingat dan mendoakan kita gitu, Pak Ustadz? Doa khusus untuk supaya anak kita jadi anak soleh gitu ya seperti kita. Ya sudah populer itu banyak. Pertama yang paling pendek, Robbi habli minas solihin, satu dua. Habis sholat itu jangan sampai tidak. Robbi habli minas solihin atau Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sambil kita bayangkan itu ketika Robbana hablana atau Robbi habli minas solihin, bayangkan wajah anak kita yang kita harapkan untuk menjadi anak yang soleh. Itu udah tidak usah yang terlalu rumit-rumit. 2 saja saya ngajak kepada kita. Jangan sampai kita tidak dibaca ketika habis sholat 5 waktu itu. Pertama, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kalau perlu diulang 3 kali. Kemudian Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang paling khusus itu. Ibu yang paling khusus itu. Mudah-mudahan makanya di doa-doanya 2 itu yang boleh dikabulkan. Pertama tengah malam, jawful lail kata Nabi. Yang kedua dubur sholatil maktubah, sesampunipun sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu itu doa, selipkan doa itu yang tadi. Jadi terima kasih. Tanya dari Bapak ini. Hajaris. Boleh. Ya, ini semua nggak pakai mic juga keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tadi masalah wakaf. Wakaf itu tepat sasaran. Kemudian wakaf tersebut sangat bermanfaat kepada yang berwakaf. Bagaimana kita wakafkan? Kebetulan saja ada tanah di dekat musola dan masjid, kita wakafkan. Tapi wakafnya tersebut mungkin kurang dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Ya, sehingga konon katanya kurang bermanfaat untuk yang berwakaf. Padahal dia mewakafkan sangat dulu, sangat ikhlas, memang sudah niat dan sebagainya. Yang kedua, masalah hutang. Nabi Muhammad saja tidak mau menyolatkan apabila si mayat ini berhutang. Pada satu ada yang menanggung hutangnya. Sekarang keadaan sekarang kita begini Pak Ustaz. Tahu persis si mayat tersebut punya hutang dengan saya umpamanya, ya. Tahu persis. Mungkin saudaranya tidak tahu. Kemudian kami bersekutu tidak mau menyolatkan. Bersekutu karena dia punya hutang. Apakah perlu kita bersekutu tidak menyolatkan? Apakah memang dengan cara lain, ya, sehingga hal tersebut mengacu kepada Nabi Muhammad. Apa memang dengan keadaan sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ikrarkan wakaf untuk sarana atau kelengkapan masjid atau musola atau pesantren ternyata oleh nadir. Kan wakaf itu kan ada yang menerima kan, namanya nadir, pengurus. Katakanlah malam masjid berarti nadirnya itu kalau serahkan ke masjid pasti berarti nadirnya bisa DKM. Nah, nadir itu bisa 4 tahun sekali ganti. Ternyata enggak dimanfaatkan. Ya, makanya saya katakan tadi tidak semua wakaf jariah, tapi setiap jariah pasti wakaf. Masih itu boleh diambil lagi. Kalau ternyata tidak dibangun, tidak dimanfaatkan, semak-semak saja, umpama katakan gitu kalau bahasa modern, jadi semak-semak saja, nggak dimanfaatkan atau dimanfaatkan berarti kan dibersihkan, dibangun untuk mungkin parkir motor, mobil dan lain sebagainya untuk menunjang itu masjid, tapi enggak dibiarkan saja. Boleh itu diambil lagi, tapi diambil lagi bukan untuk dimiliki lagi, dialihkan kegunaannya, gitu. Dialihkan. Kan bisa saja itu seperti itu. Atau diingatkan kepada nadirnya supaya wakaf ini benar-benar menjadi jariah, manfaat. Kalau tidak, berdosa itu nadir itu, berani menerima tapi tidak berani membuktikan ikrar wakafnya si wakil tadi. Itu kadang-kadang banyak yang gitu, main terima aja, tahu-tahu nggak dibuktikan dengan ikrarnya si wakil tadi. Termasuk saya dulu ketika di Pontianak menerima wakaf, teman-teman agak marah saya. Gimana kayaknya terima wakaf itu segitu luasnya tanah, ngebangunnya bagaimana? Yang penting saya bilang punya tanah dulu. Nah, masalah bangunnya gampang saja. Nah, saya bilang. Ternyata memang ada, begitu sudah saya terima itu wakaf hampir 1000 meter itu di dalam kota itu. Ternyata ada teman yang menyerahkan uang. Silakan nih, saya punya rezeki modal pertama untuk membangun pesantren. Alhamdulillah. Ada jalan keluar asal niat yang mustahil. Jadi sekali itulah Pak Haji. Jadi kaitan dengan wakaf, kalau memang betul-betul si nadirnya tidak mentasarufkan sesuai dengan ikrar, maka bisa diambil lagi, dialihkan ke yang lain. Boleh dijual nggak Pak Ustaz? Boleh dijual, dialihkan. Untuk perbaikan musola atau masjid atau pesantren. Kalau kebetulan ini tidak memungkinkan tadi untuk di masjid itu, maunya kita udah dijual aja, tapi setelah dijual oleh kita digunakan diwakafkan ke tempat lain, boleh digunakan ke tempat lain. Tapi kalau namanya orang tua dulu kalau wakaf itu, karena wakaf itu kan harusnya barang yang tahan lama gitu kan, wakaf itu. Sampai zaman dulu itu kalau ada bekas bangunan masjid itu nggak ada yang berani pakai macam-macam kan, ya. Sampai buruk itu kayu-kayu. Kalau genteng sampai belubut itu genteng, karena nggak mau kan bekas masjid itu. Padahal kita jual, kita uangkan dan kita tasarufkan lagi ke situ lagi. Itu dibolehkan. Kalau umpamanya kurang bermanfaat, kalau hanya untuk sekedar untuk parkir saja kan kurang bermanfaat, misalnya karena halaman masjid pun sudah luas misalnya. Lalu oleh si nadir kompromi juga dengan si wakilnya, dijual dan ditasarufkan lagi, apakah di masjid itu atau ke masjid yang lain, itu dibolehkan kalau cerita boleh. Kemudian yang kedua, hutang. Nah, ini memang bukan basa-basi memang Rasulullah. Kalau ditanyakan ternyata masih punya hutang di si mayat, jelas Rasul nggak mau nyolatkan. Harus ada yang bertanggung jawab, apakah keluarga, ahli waris. Ini ahli waris jangan hanya mewaris hartanya saja, termasuk mewaris hutangnya. Kalau sudah ada yang tanggung jawab, siap hutangnya saya tanggung, umpamanya ada orang tanggung jawab, baru Nabi nyolatkan gitu. Kita mah sekarang hanya basa-basi doang kadang-kadang. Yang suka sambutan itu kan, almarhum ini kan manusia biasa, manakala saat pas sepengetahuan kami ya ada hutang piutang segeralah datang kepada kami. Nah, jadi kalau tahu itu seperti punya hutang, pertama yang menghutanginya pun ngomong cepat-cepat gitu datang. Apakah mau dibebaskan, apakah tetap minta dibayar walaupun dengan tempo supaya kita dapat nyolatkan. Jangan sampai gara-gara nggak ada yang tanggung jawab lalu nggak nyolatkan, nggak disolatkan sama sekali. Kalau Rasulullah kan zaman Rasulullah begitu, dia nggak mau nyolatkan kalau belum dibayar hutangnya, belum ada yang tanggung jawab lah gitu. Sekarang juga sama sebenarnya, hukum tetap tidak ada perubahan gitu kan.
Nah, apakah tadi mau dibebaskan? Mungkin bayar dan matikan dibebaskan oleh Pak Haji, mengatakan udah bebas utang segitu ini udah saya halalkan saja gitu kan. Karena kalau kita dipaksa-paksakan harus dibayar pun dia harus kita lihat sendiri misalnya kan kemampuan ekonominya dia gitu. Hidup aja dia banyak kontrak dan sebagainya misalnya. Tentu seperti itu kebijakan-kebijakannya. Sekian demikian. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ya, silakan. Silakan. Ustaz, saya mau tanya mengenai sholat. Dalam sholat sehari-hari, kan kita misalnya biasa setelah sholat kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ya, ba'diyah atau qobliyah. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau misalnya setelah sholat kan kita ada zikir, apakah sebaiknya kita zikir dulu baru sholat ba'diyah atau boleh sholat wajib kemudian sholat ba'diyah baru zikir? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita dalam perjalanan jauh yang boleh kita melaksanakan sholat qashar. Nah, apakah kita juga maksud saya bagaimana dengan sholat rawatibnya ba'diyah? Apakah kita perlu melaksanakan sholat sunnah tersebut atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, kondisional saja. Yang penting baginda Rasul menyampaikan jangan sampai lamcir, habis salam langsung ngacir, kayak gak butuh dengan Allah gitu ya. Tentang berzikir tadi, berdoa. Mau sholat ba'diyah dulu boleh, atau mau zikir dulu juga boleh. Tapi kalau jamaah biasanya adalah zikir dulu kalau berjamaah. Sebab kalau sudah umpamanya sholat dulu, udah pulang, zikir enggak, zikir kalau jamaah. Jadi ini kondisional saja, tidak mesti harus berzikir dulu baru ba'diyah, tidak mesti harus ba'diyah dulu baru adalah berzikir. Ya kita pun kalaupun sendirian kebetulan umpamanya karena sudah habis ba'diyah, kadang-kadang ya udah pulang gitu. Kalau ada arti keluarlah dari tempat sholat, main kali ibu, main kalau di rumah misalnya. Makanya di sini barangkali kondisional saja, artinya mau zikir dulu boleh, mau sholat dulu juga boleh. Yang kurang boleh itu yang dua-duanya enggak, lamcir tadi, begitu salam langsung ngacir. Nah, padahal kan keperluan kita dengan Allah kan masih banyak gitu. Saya kira gitu kaitan dengan zikir. Tapi kalau dalam berjamaah seperti habis maghrib, habis sholat kita itu pada umumnya adalah berzikir dulu, setelah berzikir barulah masing-masing sholat ba'diyah. Nah, gitu. Satu. Yang kedua, qashar ya. Nah, ini persis ketika saya membawa jamaah Asmaul Husna awal-awal kajian semerbaknya Asmaul Husna, ibu-ibu wah ramai luar biasa, bawa kunjungan ke kebun buah di Pandeglang. Nah, ketika sholat itu kan sudah saya informasikan, sholat kita sholat musafir dapat dikosor, bahkan jamak kosor. Nah, jamak kosor perjalanan ke Pandeglang itu kan udah lebih dari 80 km gitu kan, atau 90 km. Lalu Pak, gimana kan sholat qobliyah ba'diyahnya? Mau sholat wajib aja yang 4 rakaat bisa dikerjakan 2 rakaat, jadi kosor gitu. Makanya di kala itu tidak ditekankan itu untuk sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Karena tadi sholat yang wajib saja yang 4 rakaat bisa dikerjakan cukup hanya 2, diringkas gitu kan, dikosor. Makanya sholat rawatibnya tidak mengapa gitu kan, bukan berarti dia anggap menyepelekan, ada dispensasi ketika musafir bahkan sholat wajib pun 4 menjadi 2 rakaat. Jadi ba'diyah qobliyahnya tidak ada, walaupun yang tadinya ada, walaupun banyak, kecuali kalau memang tadinya juga tidak ada. Tapi andai kata mau dilakukan,
karena senggang waktu misalnya, ya untuk sah-sah saja, nah gitu. Tapi kalau sudah namanya sedang musafir benar-benar di perjalanan, nggak keburu, ya kita mengerjakan sholat yang 2 rakaat saja sudah dianggap cukup, ya gitu. Sekali gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya berkaitan dengan kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran itu kita hadiahkan pahalanya gitu kepada yang almarhum. Bagaimana itu? Apakah itu ada pahalanya atau hanya doa saja gitu yang berpahala? Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Wa amal qiraatu, dan adapun membaca Al-Quran, kebetulan saya pasti buka nih. Fal muhtaru, maka pendapat yang dipilih kama fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarhil Minhaj Imam Nawawi, wusulu sawabiha, sampai ganjarannya baca Quran ilal mayit, kepada mayit. Wa yang bagi, dan seyogianya jadmun bil anal du'aun, karena tadi di apa namanya, dia dihadiahkan. Utamanya kata Ibnu Qayyim, utamanya kita diikrarkan nawaitu an aqra al-Qur'an al-Karim hadiahkan ila ruhi, sebutkan itu. Tapi kalau untuk orang tua katanya walaupun tidak diikrarkan, nah itu tetap nyampai, tapi afdolnya adalah diikrarkan. Sepakat, bahkan ada pendapat lain adalah tatawu, katanya termasuk adalah membaca Quran yang dihadiahkan kepada mayat adalah itu tatawu, artinya sunnah hukumnya, bukan hanya boleh, bukannya sekedar nyampai saja, tapi tatawu artinya dianggap sunnah untuk membaca Quran. Sebagaimana Sayyidina Ali, kalau dia lewat kuburan pasti membaca tuh man maro ala maqabir. Nah, ini hadis Nabi. An Ali karamallahu wajah, dari Sayyidina Ali karamallahu wajah, an Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, bersabda, man marra alal maqabir, siapa orang yang lewat atas kuburan, bukan lewat di atas kuburan, lewat kuburan, wa qara'allahu ahad ihda asyarata, membaca qulullahu ahad 11 kali, summa wahaba ajroha lil amwat, kemudian hadiahkan pahalanya untuk para arwah, ya. Mu'tiyat minal ajri bi'ada bil amwat, maka nyampailah katanya itu ganjarannya kepada seluruh mayat yang ada di kuburan itu. Padahal itu hanya kulhu saja 11 kali. Apalagi kalau Quran yang banyak itu kulhu saja udah nyampai. Nah kira gitu. Dilakukan sebelum apa sesudah baca? Abdulnya sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya katanya istilah model niat. Kalau sebelumnya nawaitu an aqra al-Qur'an al-Karim, niat ingsun, niat kaulah baca Quranul Karim hadiatan ila ruhi. Kalau bahasa itu bahasa entah, bahasa kurang mah, bahasa kita mah niat kaulah dalam hati, niat baca Al-Quran dihadiahkan kepada almarhum, sebutkan namanya bulan bin bulan, bulan bin bulan. Lalu di akhir disebutkan lagi, ya Allah, aku telah baca Al-Quran, sampaikanlah ganjaran atau pahala baca Quran itu kepada almarhum anunya. Abdolnya di awal dan di akhir, minimal di awal diniatkan, soal diniatkan. Kira-kira. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Lanjut. Satu lagi Ibu. Ya, satu lagi. Ya, kalau satu lagi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanya soal kita mendoakan untuk orang-orang yang kita sayangi yang sudah meninggal, baik orang tua atau suami atau tante atau orang-orang yang berjasa kepada kita. Kalau untuk orang tua kan lebih firli, lebih balik-balik dari warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk misalnya untuk laki-laki, Allah maghfirlahu warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya kalau misalnya include kita mendoain semua sambil, ya kan kalau ibu-ibu itu wirid sambil nyuci atau sambil masak itu doanya apa bisa Allah Rabbi firli balik-balik dari badan mu'minina yang
imsak atau bagaimana Pak Ustaz? Masalah waktu berdoa itu kapan saja silakan, ya, kapan saja silakan. Tapi yang utamanya kalau jumhur ulama, nah tadi kalau kita mau mendoakan yang itu tadi, maka afdolnya disebutkan namanya tadi. Kalau kita habis membaca Quran, kata habis berzikir, lalu kita berdoa agar ini doa kita disampaikan untuk arwah almarhum. Nah, berarti kalau punya satu orang khususon ila ruhi, kalau seorang khususon ila ruhi. Tapi kalau banyak khususan ila arwahi, sebutkan arwahnya tadi, anu bin anu. Persis kayak orang yang mau mimpin tahlil seperti itu. Nah, disebutkan. Nah, itu nama-nama yang mau kita kirim tadi. Nah, keluarga kita umpamanya. Atau kalau tadi udah tadi minal muslimin wal muslimat gitu. Kalau tadi doa istighfarnya Allahumma billahum warhamhum wa aqim wa'fu anhum. Itu mau laki mau perempuan udah kena. Kalau mau dirinci ada yang kurang afdol kayaknya kalau nggak dirinci. Allahumma billahu warhamhu wa aqim berarti ke laki-laki. Allahumma billah berarti ke perempuan. Hukum Allahumma billahu warhamhu dan seterusnya itu dibolehkan. Waktunya kapan saja boleh, ya. Apakah waktu sambil mau goreng, mau ambil nyuci, agar masuk berzikir atau berdoa sah-sah saja. Gitu. Hanya tentu ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajabah. Tapi kalau banyak sambil ucap-ucap cucian kan kurang khusyuk kayaknya. Ya, bukan tidak boleh, kurang khusyuk. Yang khusyuk itu berdoa itu duduk dengan rapi dan menghadap ke kiblat. Memang dikhususkan untuk berdoa itu lebih, gitu kan? Jadi seolah perhatian khusus. Tapi kalau sekitar sedang sambil kerja, bukan tidak boleh, sah-sah saja, tapi kurang khusus tentunya. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup Bapak Ibu. Untuk menutup majelis ini, mohon doanya dari Pak Ustaz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa baraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ja'al wasil sawaba ma qarana min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa sabahna min subhanallah bihamdih wa ma sallallahu ala nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu Allahumma jil rahmatan wa syafatan wa maghfiratan wa ni'matan alaina wa ala ahli al-quburhum ya al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa susur ila arwahi yang bihadzal majlis Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa tajal qabrahum qubratan min hubalin niran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu wa sallim ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Semoga Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang di depan, sehingga insya Allah kita masih dapat mengikuti dari rutin yang akan kita dari musola kita. Mari kita tutup majelis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.